Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ginting Cindy Perbina dari kelas 2024 PAPE dengan NIM 24080314203. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah statistika. Jadi di sini saya akan menguji sebuah data dan saya telah mendapatkan datanya dan data tersebut telah saya salin ke Excel. Di sini terdapat 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada demokratis, otoriter, dan laissez-faire. Di sini saya akan mencari tahu apakah gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dapat menyebabkan perbedaan kepuasan dan kinerja karyawan. Pada data ini saya akan menggunakan uji data manfaat. Untuk itu, kepuasan setiap gaya kepemimpinan telah saya gabungkan dari kepuasan demokratis, otoriter, dan laissez-faire. Begitu juga kinerja. Dan untuk kode gaya, untuk demokratis saya ubah menjadi 1, otoriter 2, dan laissez-faire menjadi 3. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Kita masuk ke variable view. Kita masukkan Y1 atau kepuasan, Y2 atau kinerja, dan gaya kepemimpinan. Di sini desimalnya kita ganti menjadi 0. Pada gaya kepemimpinannya, value-nya kita masukkan 3 macam gaya kepemimpinan. Yang pertama ada demokratis, kita add. Yang kedua ada otoriter. Yang ketiga ada laissez-faire. Lalu kita klik OK. Lalu untuk Y1 dan Y2-nya dia menggunakan scale, dan untuk gaya kepemimpinannya dia menggunakan nominal. Kita masuk ke data view. Jadi ini kita akan isi sesuai dari data yang ada pada Excel tadi. Kita tinggal salin dan tempel. Kita salin kepuasan dulu atau Y1. Selanjutnya Y2 atau kinerja. Selanjutnya gaya kepemimpinannya kita masukkan kode gaya. Setelah itu kita masuk ke analyze. Kita masuk ke general linear model, kita pilih multivariate. Untuk Y1 dan Y2-nya kita masukkan ke dependent variable. Untuk gaya kepemimpinannya kita masuk ke fixed factor. Lalu kita klik post hoc. Kita pindahkan gaya kepemimpinan ke post hoc test. Lalu kita klik Bonferroni dan Games Power. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik lagi option. Kita pindahkan gaya kepemimpinan ke display means. Lalu kita klik descriptive statistik dan homogeneity test. Kita klik continue dan OK. Nah, jadi ini adalah hasil uji datanya. Di sini bisa kita lihat pada tabel Leuven Test of Equality of Error Variance. Di sini kita bisa lihat pada signifikansinya. Di sini Y1 atau kepuasan
sebesar 0,00 yang artinya dia kurang dari 0,05 dan Y2 atau kinerja sebesar 0,75 yang artinya dia lebih besar dari 0,05 sehingga dapat kita simpulkan bahwa Y1 atau kepuasan dia tidak bersifat homogen sedangkan Y2 atau kinerja dia bersifat homogen. Selanjutnya kita lihat pada tabel multivariat test. Nah, di sini kita lihat pada kolom signifikansinya. Di sini kolom signifikansinya sebesar 0,000 yang artinya dia kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan dan kinerja secara signifikansi. Selanjutnya kita lihat pada tabel test of between subject effect. Di sini kita lihat pada nilai signifikansi gaya kepemimpinannya. Di sini Y1 atau kepuasan karyawan nilai signifikansinya 0,00, artinya dia kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kepuasan. Selanjutnya untuk nilai Y2 atau kinerja yaitu sebesar 0,582 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Jadi kesimpulannya adalah gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dapat menyebabkan perbedaan kepuasan, dapat berpengaruh terhadap kepuasan karyawan, tetapi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.